Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Ya Allah, saya tidak tahu kalau ini syirik, nggak ada, Pak. Semua tahu. Ya Allah, saya tidak tahu kalau ini haram, nggak ada. Semua orang tahu, Pak. Kenapa? Allah sudah memberikan proteksi dalam tubuh kita. Seperti yang firman Allah Subhanahu wa taala, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi proteksi itu diberikan oleh Allah, proteksi kebaikan dan proteksi kejahatan. Dua-dua ada di sini, Pak. Seperti kita itu sakit. Diberikan apa? Diberikan kan racun lagi diberikan, Pak, untuk melawan racun. Ya, namanya. Racun untuk melawan racun. Tubuh kita begitu juga. Sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taat dan sudah diberikan maksiat. Ya, jadi tergantung manusia itu. Apakah dia menggunakan taat itu atau dia menggunakan maksiat itu. Setiap yang masuk ke dalam tubuhnya dideteksi oleh taat. Ini taat, ini maksiat. Ya. Maka Allah mengatakan, karena kamu sudah saya bekali, kata Allah, alla ta'budu syaitan. Jangan sembah syaitan. Maksud jangan sembah syaitan bukan kita menyembah-nyembahnya, tidak. Jangan ikuti pola pikir syaitan. Jangan patuh kepada syaitan. Jangan kamu dengar syaitan. Dengar hal yang mana? Yang 10 tadi baik tadi dengar, Pak. Ketika dia mengatakan tidak apa-apa tadi ini saja, berarti syaitan ya, Pak, baik dengar. Maka kalau kita ingin tahu syaitan itu bagaimana, itulah yang 10 tadi, Pak. Oh, khianati tidak apa-apa, berarti syaitan itu, Pak. Berarti baik-baik khianati kau. Ya. Oh, ragu kepada Allah. Berarti kalau ragu berarti itu syaitan ya, Pak. Syaitan berarti ada di situ. Ya. Ayat yang kedua, Allah mengatakan inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Syaitan itu, sesungguhnya syaitan itu adalah musuhmu dan jadikanlah dia sebagai musuh. Ya. Jadi bukan teman. Jadi jangan kita itu melapor kepada syaitan, pergi ke syaitan ya, Pak. Pergi ke syaitan, oh bagaimana lu nak lojak Pak syaitan, lojak Pak dukun. Dukun ya lapor Pak syaitan. Berarti sama saja, Pak. Kalau dukun melapor ke setan, kita pergi ke dukun, tidak jauh beda kita dengan dukun juga. Kenapa? Kita percaya kepada setan. Dengan kita percaya kepada dukun, berarti kita percaya juga kepada setan. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kita itu harus menjauhi setan? Yang pertama tadi karena setan itu aduwwum mudhillun mubin. Setan itu musuh yang menyesatkan secara nyata. Musuh yang nyata menyesatkan secara nyata. Sekarang yang kedua, annahu mahbulun ala adawatika. Dia itu memang diciptakan untuk menjadi musuhmu. Ya, diciptakan untuk menjadi musuhmu. Jadi jangan kita pikir anak setan kan ahli ibadah, wai. Anak puji, ya, dia beribadah sudah ribuan tahun. Dia diciptakan untuk menjadi musuhmu. Artinya kalau musuh itu kan harus kita jauhi, Pak. Harus kita jauhi. Jangan sampai kita nanti sama seperti musuh kita. Ya. Wa muntasibin abadan li muharabatika, sampai selama-lamanya. Ketika engkau masih hidup di dunia ini, dia akan terus memerangimu, kata Imam Ghazali. Dia akan terus memerangimu. Dia akan terus mencarimu. Makanya kenapa kita harus dibekali dengan doa? Kita berdoa selalu. Masuk isi baca doa, masuk masjid baca doa. Nyu dalam masjid doa kita tepukan ini. Kita mau masjid dan baca doa, tepu-tepu dan baca doa itu pantasan dia digoda oleh setan. Ada setan khusus menggoda manusia ketika salat. Jadi makanya dibisikkan sesuatu, dibisikkan ini, dibisikkan itu, sehingga dia tidak khusyuk dalam beribadah. Coba mulai semua dari doa. Dari rumah kita sudah tawakal kepada Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil. Masuk ke masjid, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Ya, nih, Pak. Doa dalam masjid baca alam a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Ya, kapan dulu katanya, Pak? Artinya proteksi diri. Oh, saya ketika salat itu masih juga diganggu oleh setan. Hanai pekarule di setan, ya, kita tidak digoda lagi oleh setan. Cuma ya makanya yang menggoda manusia kan 4. Kita baru menyebutkan 3. Kita jangan berpikir setan saja yang menggoda kita. Dunia juga bisa menggoda kita. Manusia juga bisa menggoda kita. Dunia ini apa? Harta kita bisa menggoda kita. Jadi jangan kita salahkan setan selalu. Setan sudah tidak ada andil lagi dia, Pak. Dalam 3 hal tadi kita sudah baca doa. Doa berangkat tadi. Kemudian kita kemari baca doa lagi. Kita masuk kemari berta'awuz lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu masih tidak khusyuk ibadah. Makna tidak khusyuk ibadah apa? Kita mungkin saja dengan harta kita digoda.
Iluana harta katanya. Ya, kendaraan baru lah. Allah. Kendaraan lul gimana? Ya, yang kabatah ujun. Kendaraan lul kabino. Kita digoda oleh itu, Pak. Bukan setan yang goda kita. Setan sudah angkat tangannya. Kayak baca doa, heboh baca doa. Dia angkat tangannya, Pak. Maka kita digoda oleh harta kita. Ya, kadang-kadang kita digoda oleh makhluk, oleh manusia itu sendiri. Ketika mau masuk masjid doa, kabeh doa kada baca. Untuk dia jadi kupilih, jadi kupilih. Yang kata jadi kupilih kita dari jero, Pak. Maka dia yang menggoda kita, beda petana setan. Sayang setan sedang duduk-duduk kada kejo-kejo setannya, Pak. Kenapa salah saya selalu kata setan? Padahal yang goda kamu kan teman kamu. Yang goda kamu kan harta kamu. Ya. Maka nanti ada bapak dan ibu-ibu ketika salat Allahu Akbar, ingat rumah. Rumah godong dikunci orang godong. Itu apa? Harta kita menggoda kita, beda petana setan, Ibu. Beda masalah setan. Harta kita menggoda kita. Karena hati kita tidak kita bawa ke masjid, hati kita masih di rumah. Maka rumah ini sudah apa namanya? Dia sudah terpaut dengan hartanya. Ya rumah dulu hana kunci, dah mau mencuri. Jangan salahkan setan. Kita sudah baca doa berapa kali tadi. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Jadi artinya yang kedua itu, setan itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi kita. Fahuwa ana al-laili wa atrafan nahar. Yarmika bisihamihi. Sepanjang siang dan malam, Pak. Kemana saja diikuti oleh setan. Maka hati-hati, Pak. Ke kantor diikuti oleh setan. Maka jangan pernah lupa kita berzikir kepada Allah. Maka Allah mengatakan berzikirlah kepadaku qiyama wa qu'udan. Wadzukurullaha qiyama wa qu'udan. Ketika duduk, ketika berdiri, ketika salat, ketika beraktivitas, selalu teringat kepada Allah. Mudah-mudahan but-but maksiat yang digoda oleh setan itu tidak bisa melekat sama kita. Ketika kita ingin teken macam-macam, tinggal ke Allah. Hana lu teken lu. Hai dia anak mereka tapi lun ba Allah mendamuri. Anak mereka bah gede. Lun mengharap ba Allah. Hana ke juga tu, ya Pak. Jadi artinya apa? Ketika kita terus berzikir kepada Allah, proteksi itu sudah mulai ada. Ditambah proteksi yang ada di dalam tubuh manusia. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Pada suatu hari, ya, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan iblis untuk ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Iblis ini merubah wujud menjadi manusia. Jadi makanya Rasulullah tidak bisa melihat apa iblis kecuali iblis berubah wujud menjadi manusia dulu. Waktu itu iblis menjadi manusia. Amarallahu ta'ala iblis ayatnya Muhammadan. Allah menyuruh iblis untuk menghadap Muhammad. Maka coba kita lihat, begitu patuhnya iblis kepada Allah. Walaupun iblis itu sudah membangkang kepada Allah, membangkangnya cuma sekali, mana sekali, itulah itu tidak mau sujud kepada Adam. Tapi ketika Allah menyuruh yang lain, iblis berobek macam-macam. Maka iblis patuh dan taat kepada Allah. Ya, begitu hebatnya iblis itu. Dalam satu segi dia ingkar kepada Allah untuk sujud kepada Adam, tapi dalam hal yang lain dia patuh kepada Allah. Maka dalam menggoda manusia, dia minta izin juga kepada Allah. Ya Allah, izinkan saya. Fa bi'izzatika la ughwiyannahum. Boleh saya goda si pula? Allah mengatakan tidak boleh. Maka tidak ada kesempatan iblis. Iblis minta lagi, fa bi'izzatika la ughwiyannahum wa la uzayyina lahum. Oh, tidak boleh. Tapi ketika Allah mengizinkan, boleh kamu goda saja, tapi ada batasannya. Makanya setan, iblis menggoda manusia itu ada batasannya, Pak. Terus dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini setan ini, iblis ini dikirim oleh Allah untuk ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Yujibuhu an kulli ma yas'al. Wahai iblis, saya kirim kamu ke Muhammad supaya Nabi Muhammad bisa bertanya apa saja kepadamu dan kamu wajib menjawabnya. Kamu wajib menjawabnya. Tidak boleh diam. Maka patuh sekali iblis. Maka kita jangan takut kepada iblis, jangan takut kepada setan, takutlah kepada yang ditakuti oleh iblis dan setan. Itu Allah Subhanahu wa taala. Iblis juga ya Allah. Yang pertama karena yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup ya iblis. Maka iblis itu yang kedua. Iblis itu yang pertama karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa takut? Yang kedua, Allah sudah berjanji kepada iblis, "Kamu illa man istaraka sam'a fa atba'ahu syihab." Kamu memang betul minta kepada saya dipanjangkan umurmu, tapi kalau kamu macam-macam, akan saya bakar kamu, kata Allah. Maka cukup ya iblis. Ya kata Allah Subhanahu wa taala. Fajahu ala surati syaikhin. Jadi ketika itu iblis tadi dia berubah wujud menjadi orang tua. Wa yadahu wa biyadihi ukas, dia pegang tongkat ya. Faqala lahu man anta.
Rupanya Rasulullah tidak tahu juga siapa itu. Jadi makanya iblis itu bisa merubah wujud dalam bentuk apa saja, kecuali dia tidak bisa merubah wujud Nabi Muhammad SAW. Wujud Jibril sudah pernah dia rubah wujud. Iblis sudah pernah merubah wujud menjadi Jibril dan mendatangi Nabi Muhammad. Ini namanya syaitan abyad, syaitan putih. Maka kalau di dalam kajian tafsir itu ada istilah syaitan putih, itu tidak ada lain, Pak. Syaitan yang pernah ketemu dengan Nabi Muhammad yang merubah wujud menjadi malaikat Jibril. Tetapi diberitahukan oleh malaikat yang lain, Muhammad, hati-hati ya Muhammad, itu bukan Jibril, itu syaitan. Ya, kita begitu juga ya. Jangan sembarangan. Bisa saja itu iblis, bisa saja syaitan, bisa saja para malaikat. Nabi Muhammad mengatakan, man anta? Qala ana iblis. Iblis mengatakan, saya adalah iblis. Faqala lima ji'ta? Nabi bertanya, kenapa kamu datang kemari? Iblis menjawab, innallah amarani. Allah menyuruhku. Allah menyuruhku untuk mendatangimu, tanya apa saja, dan Allah menyuruhku untuk menjawab itu. Semua menjawab. Ketika itu apa kata Rasulullah SAW? Ya mal'un, wahai yang dilaknat oleh Allah, kam a'da'uka min ummati. Berapa orang musuhmu dari umatku? Ya, berapa orang musuhmu? Apa kata iblis? Musuh saya 15 orang. Ya, musuh saya 15 orang. Maka kalau kita ketemu orang-orang seperti ini, berarti itu musuh iblis, dan iblis takut sekali pada dia. Kalau kita ketemu orang seperti ini orang yang ditakuti oleh iblis, 15 orang ini. Awaluhum anta, yang pertama kamu ya Muhammad. Saya takut sekali kepada kamu. Ya, artinya kamu itu adalah musuhku. 15 musuhku, salah satu musuhku. Yang pertama kamu. Yang kedua, imamun adilun. Seorang imam yang adil, seorang pemimpin yang adil. Saya takut sekali kepada dia. Itu musuh saya, kata setan. Maka dia menggoda terus imam yang adil ini supaya tergelincir. Ya. Oh, saya tidak punya kekuasaan. Iban pemimpin yang adil, hanya kekuasaan tepu. Ya. Oh, dalam keluarga, dalam keluarga. Kadang-kadang kita itu tidak adil dalam keluarga. Anak ini kita sayang, ini tidak sayang, itu tidak ini tidak ini, kita berikan fasilitas ini, kita akan dituntut nanti oleh Allah. Kenapa kamu tidak adil? Imamun adil, tatkala seorang itu adil kepada anak-anaknya, dia ayomi anak-anaknya dan istrinya, maka dia sudah termasuk golongan ini, Pak. Dan nanti di padang mahsyar itu termasuk golongan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya belum menikah lagi, belum menikah, hana atau ina enggak meninggal. Imam kepada diri kita sendiri. Kita bisa menjaga kita pemimpin terhadap tangan kita. Kita bisa menyuruh tangan untuk tidak berbuat maksiat. Tapi kenapa dia masih berbuat maksiat? Kita masih bisa menyuruh mata untuk tidak berbuat. Kenapa mata berbuat maksiat? Kita bisa menyuruh mulut untuk tidak berbuat maksiat. Kenapa dia berbuat maksiat? Tapi kalau kita bisa menjaga anggota tubuh kita, ini paling ditakuti oleh iblis. Itu musuh iblis, sudah. Wa thalis ghaniyun mutawadhi'un. Orang kaya yang tawadhu. Nah, orang kaya tawadhu. Nah, tambah jaru. Orang kaya tawadhu dia merendah diri. Yang orang kaya biasanya yang bangunnya kalunnya. Yang dia kalunnya, emang dulu lagi apa? Nah, ada orang kaya tawadhu. Hai masihnya kakara-kara lo nih lu bantu. Mana apa nih ini ghaniyun mutawadhi. Ada orang kaya yang dia tawadhu, itu sangat ditakuti oleh setan. Ya, salah satunya siapa? Itulah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan biasa saja. Dari penampilannya kita tidak tahu dia itu orang kaya. Ya. Makanya setan takut sekali pada Utsman bin Affan. Penampilannya biasa-biasa, tapi dia orang kaya, Pak. Dia orang kaya. Sudah. Warabi tajirun sadiqun. Seorang pedagang yang jujur. Pedagang yang jujur itu musuh saya. Ya, ini kata setan. Wal khamis alimun mutakhasyi'un. Orang yang berilmu dia itu mutakhasyi'un. Dia merendah diri. Ya, orang berilmu. Jadi kalau ada yang mengatakan lun ulama, berarti itu musuh teman setan ini. Maka kalau ada seorang alim mutakhasyi'un, dia khusyuk dan merendah diri, itu musuhku kata setan. Dia musuhku itu. Ya, Pak. Wasadis mukminun nasihun. Musuh saya yang keenam adalah seorang mukmin yang selalu memberikan nasihat kepada orang lain. Umadun haijo nasihat guru lain hai dengo ane dro tajuk nasihat. Yo jangankan ane dro, jangan kau guru lain mana dro ana tajuk nasihat. No usah mulu-mulu kita, Pak. Nasihat kepada anak kita. Ne semayang depak wate ne beda pupuknya nyo de chane ne kita nyotok ada semayang laju ne be penga gop ne Pak nasihat. Kita enggak usah nasihat orang lain, nasihat anak kita sendiri nasihat.
Istri kita sendiri nasihat. Habis maghrib cok Quran ya. Makanya setan takut sekali orang yang memberikan nasihat ini. Wasabi mu'minun rahimul qalbi. Setan juga menakuti seorang mukmin yang hatinya itu maha pengasih, mengasihi orang lain. Seorang mukmin yang mengasihi orang lain. Saya takut sekali. Ya. Wathamin, ini maksud mengasihi ini bisa saja dia bersedekah. Setan takut sekali pada orang itu. Wathamin yang ke-8, taibun thabitun ala taubah. Seorang yang bertobat itu musuhku, kata setan. Makanya setan benci sekali kepada orang yang dulu habis salat astaghfirullah, 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 Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Yang cukup bengih ludah nih, cukup bengih nih, Pak. Ada orang bertobat. Nanti akan kita lihat alasannya ada apa sebenarnya. Kok bisa marah dia kepada orang bertobat? Watasi mutawarri'un anil haram. Yang ke-9 musuh setan itu seorang yang menjaga diri untuk tidak makan haram. Dia jaga diri, Pak. Namanya wara. Nyo haru mai lo betulnya. Nyo haru mai lo betulnya. Nyo haru mai lo dekennya. Nyo haru mai lo bukunya. Ya. Kemudian yang ke-10 mukminun yadimu ala taharah. Seorang yang terus berwudu. Ya. Makanya kalau ingin dijauhi oleh setan, salah satu caranya berwudu lah, jangan putus wudu. Jangan putus wudu. Paling enggak kita habis mandi wudu terus, Pak. Habis mandi wudu terus. Kita habis ke kamar kecil atau kamar besar, paling enggak habis setelah itu kita berwudu. Walaupun tidak sepanjangnya 24 jam kita berwudu. Artinya apa? Selalulah berwudu untuk supaya apa? Dibenci oleh setan. Kalau dibenci, ya ini betul oleh setan. Dia cari cara bagaimana supaya seseorang itu membatalkan wudunya. Ya, dia cari cara bagaimana seorang pedagang tadi dia berkhianat. Ya, kalau sudah berkhianat dia bisa dekat lagi, Pak. Kalau tidak berkhianat dia tidak bisa dekat. Ya. Wal hadi asyar mukmin kathiru sadaqah. Seorang mukmin yang banyak bersedekah. Orang mukmin yang banyak bersedekah itu musuh setan. Ya, nih, Pak. Berarti kebalikannya orang bakhil itu teman setan. Ya, dengan setan. Wa tsani asyar yang ke-12 mukminun husnul khuluq ma'an nas. Seorang manusia, seorang mukmin yang berinteraksi sosial dengan masyarakat. Dia pandai berhubungan dengan masyarakat. Itu saya benci sekali. Yang ke-13 mukmin yanfa'un nas. Seorang mukmin yang memberikan manfaat kepada mukmin yang lain. Saya benci sekali kepada dia. Yang ke-14 hamilul Quran. Orang yang terus membaca Al-Quran. Walaupun satu hari satu ayat. Dia juga benci. Yang kayak baca Al-Quran dong, kayak baca Al-Quran dong. Cukup benci setan. Maka setan itu benci kepada bacaannya. Bukan tulisan. Kalau tulisan di rumah ada tulis, ada tulis, ayat kursi ada tulis. Ada yang bukan tulis ayat kursi supaya tidak masuk setan. Setan jangankan tulis itu, tempat percetakan Quran tidak mau setan ya, Pak. Beda begini kita nyoba ada tulis yang baik tidak mau setan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Tidak mau setan. Setan tidak takut kepada tulisan. Yang dia takuti adalah bacaan. Maka ketika kita membaca itu yang dia takuti, Pak. Tapi kalau ada bawah rumah ada tulis kaligrafi, Pak. Ada pegang baik tidak mau setan. Hai ron setan, Pak. Ron setan. Ron kalam-kalamnya itu bayangkan rebutan, Pak. Jadi dia mau jauh dari setan, ron setan. Jadi itu tidak ada pengaruh sama setan kecuali bacaan. Kemudian selanjutnya yang terakhir qaimul lail. Seorang yang bangun tengah malam. Orang salat tahajud itu dibenci oleh setan. Orang yang bangun salat witir itu dibenci oleh setan, Pak. Ya, dibenci menjadi benci ini. Kemudian Rasulullah tanya lagi, siapa teman-temanmu? Ya, teman-temanmu siapa? Ya kita bisa melihat nanti, oh ini rupanya teman setan. Apa kata setan? Teman saya kata setan, itu ada 10. Teman saya 10. Siapa itu? Yang pertama Sultanun Jair, seorang pemimpin yang otoriter. Itu teman saya. Ya, nih, Pak. Maka ketika kita melihat pemimpin otoriter lagi Fir'aun kan, oh setan ya, Pak. Ya setan ya, Pak. Karena apa? Setan mengatakan itu teman dia, Pak. Ya, teman. Ya, Pak. Sultanun Jair. Jadi pemimpin yang otoriter lagi Fir'aun, Numrud ya. Numrud itu pemimpin otoriter, Pak. Dan layak Nabi Ibrahim kalau melihat Numrud, agak truk setan ya, Pak. Kaji setan ya, Pak. Kenapa? Karena setan mengakui itu temannya, Pak. Kemudian yang kedua ghaniyun mutakabbirun. Orang kaya yang sombong. Ya, Pak. Kaya yang sombong. Sonyo. Itu Abu Jahal. Abu Jahal orang kaya, dia sombong. Ayo ke harta lu demi kena. Hai, lu nyo kamakmu dipnya katanya, Pak. Ya, saya bisa memberikan ini, bisa memberikan itu cuma setan. Yang ketiga tajirun khainun, seorang pedagang yang berkhianat. Dia ngomong begini padahal tidak seperti ini. Nyo modal, nyo lipih dah modalnya. Ya.
Nyo cuma kedron nunjuk, cuma kedron nunjuk. Nyo upload lebih ke kau mana nunjuk. Orang lain nanti nyo cuma kedron nunjuk upload lebih. Nyo cuma orang lain. Nyo kau paling murah ya. Itu teman setan itu Pak. Teman setan. Kita berpikir Pak, oh maka hidup lu paling murah. Padahal ke kau lebih dalamnya. Mungkin 15.000 dikasih Pak. Nyo karena drone sebagai populari. Ajo. Upload lebih ke dana buku. Ke kau pun lagi ngaji nyo populari. Ajo juga dana buku. Ibu nggak kau anu Pak. Itu teman setan Pak. Kemudian kata setan yang keempat, peminum khamar. Itu teman saya kata setan. Maka jangan bergaul dengan peminum khamar. Yang kelima al-qatat. Qatat itu apa? An-namimah. An-namam, orang mengadu domba, itu temanku kata setan. Makanya kalau ada orang mendatangi kita, hai kue pernah bina bertolak belakang orang, kata setan dalam. Dia juga setan juga itu. Yang mengadu domba orang lain itu adalah setan. Itulah temanku. Maka setan namimah ini dia sudah membantu setan untuk menjerumuskan orang lain masuk ke dalam neraka. Kemudian yang keenam, sahibul zina, orang yang berzina. Itu teman setan. Makanya makin banyak berzina, makin banyak orang berzina. Maka itu setan-setan mandu. Dia sudah menghalalkan sebagai setan, ini setan, mandul setan. Kalau kita sudah hidup dengan kelompok setan dalam kampung, naurung berzina, napaludro berzina, maka kampung itu jauh dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kampung-kampung yang jauh dari rahmat Allah. Maka pekan lebih ya Allah, belum temayang, belum berdoa. Tapi kenapa begini ya Allah? Karena di kampung itu ada orang berzina. Karena di negeri ini ada orang berzina. Ya. Maka negeri ini telah seperti ini. Akilu malal yatim. Yang ketujuh, seorang yang makan harta anak yatim. Itu temanku kata setan. Kemudian yang kedelapan, atahawun bisalah. Orang-orang yang meringankan salat. Kiban meringankan salat. Ketika azan alahan apa punya. Temayang pihun tau. Itu juga temayang. Ya, itu temanku kata setan, Pak. Itu temanku. Makanya orang yang mendengar azan langsung sigap keluar. Dia tinggalkan aktivitasnya, dia salat. Ya. Memang betul. Waktu salat itu memang luang waktunya. Kita bisa salat isya nanti tengah malam, betul. Kita bisa salat maghrib sebelum masuk waktu isya, itu betul. Kita bisa salat zuhur sebelum waktu asar, itu betul. Tetapi apakah yakin kita? Kalau kita diberikan umur oleh Allah untuk bisa salat setelah itu? Karena yakin. Maka ketika datang waktu isya, langsung salat isya. Kalau kita tunggu, punya meninggal tiba-tiba katanya. Anak buku belum temayang poh 2 malam. Sebelum poh 2 malam sudah meninggal. Kita masih dituntut oleh Allah, kita belum salat isya lagi. Karena sudah masuk waktu tadi kan. Kita masih dituntut oleh Allah. Jadi makanya kita berazam saja, ketika azan kita salat terus. Ketika ini aktivitas kita buat terus. Ketika azan zuhur paling enggak kita berhenti, mobil dan lain sebagainya kita salat zuhur. Ya. Tinggalkan aktivitas. Yang ke-9, mani'un zakah. Orang yang enggan membayar zakat, itu teman saya. Yang terakhir, alladzi yutilul amal. Orang yang cita-citanya itu cek-cek langit, Pak. Ya. Ini 2030 nanti saya akan buat perusahaan ini, akan buat ini, ya, Pak. Nanti saya tahun sekian akan buat ini. Berarti adanya sedekah itu 2020. Sedekah dan 2020. 2020 nanti saya akan wakafkan ini, ya, Pak. Sebelum 2020 kamu meninggal ya. Sebelum 2020 kamu meninggal dunia. Makanya orang-orang yang pengahnya itu temanku kata setan. Artinya apa? Baik lila cek langit. Aku dah cek langit. Kalau dia mati je, Pak. Aku dah cek langit, Pak. Menyo insya-Allah, menyo nak kesempatan ada kumpul peng bacut-bacut, dah pedang tu pun nanti pesantren anak yatim. Oh datang dunia anak yatim. Yang homa. Artinya apa? Kita insya-Allah dengan izin Allah menyona ya, Pak. Nyonya nauri cek langit, nanti akan saya begini. Akhirnya hidup dia penuh dengan amalun. Amalun itu apa? Itu saja saja, Pak. Saya nanti akan begini. Ibadah bohong, Pak. Yang lain bohong itu. Aneh perempuan ini. Ya perempuan pun masa depan dia begini. Itu temanku kata setan. Saya rasa cukup sekian. Ya, ini ada sebenarnya beberapa hal lagi yang perlu kita ungkapkan. Tapi kita bahas pertemuan selanjutnya. Nanti pertemuan selanjutnya masih tentang setan juga, ya, supaya kita lebih mengenal setan itu siapa sebenarnya. Kata Imam Al-Ghazali, kalau ingin jauh dari setan, kenali dia dulu. Setelah kenal setan itu siapa, jauhi dia. Kalau ingin dekat dengan Allah, kenali Allah itu dulu melalui Al-Quran, melalui salat. Setelah kita mengenal Allah, dekatilah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.